Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan metode analisis mineral, yaitu zinc, kobalt, dan fluor. Selamat menyaksikan! Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis mineral zinc dengan menggunakan metode kompleksometri atau titra EDTA. Analisis mineral zinc bisa dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode kompleksometri atau titra EDTA. Pada metode EDTA digunakan sebagai reaksi yang akan membentuk kompleks dengan ion zinc dalam sampel. Prosedurnya sebagai berikut. Larutkan sampel terlebih dahulu, diasamkan. Kemudian ditambahkan indikator seperti EBT atau selenol orange. Setelah itu dilakukan titrasi menggunakan larutan EDTA standar sampai terjadi perubahan warna. Untuk indikator EBT, perubahan warna dari merah anggur menjadi biru tua. Sedangkan untuk selenol orange, perubahan warna dari merah menjadi kuning. Selanjutnya metode analisis mineral ZN yang kedua ada spektrofotometri serapan atom atau SSA. SSA adalah teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kadar seng atau Zn dalam sampel. SSA merupakan instrumen yang canggih dan sensitif sehingga dapat mengukur kadar unsur tertentu dalam sampel yang kompleks. Adapun prosedurnya, yang pertama, sampel didestruksi dengan HNO3 dan HNO3 pekat dan H2O2 hingga jernih. Kemudian larutan hasil destruksi diukur absorpsinya pada panjang gelombang 213,9 nanometer, yang kemudian kadar dihitung menggunakan kurva kalibrasi larutan standar Zn. Dan sensitivitas batas deteksi yaitu LOD 0,5996 mg per kilogram dan batas kuantitasi LOQ atau LOQ 1,9986 mg per kilogram. Metode spektrofometri sinar tampak dengan dihit-zone digunakan untuk mengukur kadar zinc dalam sampel. Sampel terlebih dahulu diolah dengan NaOH hingga pH 8, lalu ditambahkan larutan dihit-zone sebanyak 0,1%. Reaksi ini membentuk kompleks berwarna merah. Selanjutnya, absorbansi diukur pada panjang gelombang 526,5 nanometer dan kadar zinc dihitung menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi. Metode gravimetri. Metode gravimetri umumnya digunakan dalam analisis biji atau paduan logam. Adapun prosedur dari metode gravimetri yakni zinc diendapkan sebagai seng oksida atau ZNO dengan penambahan Na2CO3 berlebih. Endapan dikeringkan, dibakar dan ditimbang sebagai ZNO. Kadar zinc dihitung berdasarkan berat ZNO atau 80 dari 26% berat zinc. Analisis statistik untuk validasi. Uji ANAVA dan BNT digunakan untuk membandingkan kadar zinc antar perlakuan, misalnya ikan mentah versus ikan matang. Validasi metode meliputi akurasi, presisi, LOD, dan LOQ untuk memastikan keandalan hasil. Setiap metode memiliki keunggulan tersendiri. Titrasi EDTA cocok untuk sampel dengan kadar tinggi lebih besar dari 1%, sementara spektrofometri lebih sensitif untuk kadar rendah. Pemilihan metode bergantung pada faktor seperti matriks sampel, ketersediaan alat, dan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Metode analisis mineral yang kedua ada kobalt. Jadi metode analisis kobalt ini dibagi menjadi dua cara, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Saya akan menjelaskan uji kualitatifnya. Dari metode analisis uji kualitatif ini dibagi menjadi tiga cara, ada uji nyala api, uji Manning-Boraks, dan uji reaksi kimia spesifik. Yang pertama, uji nyala api. Jadi senyawa kobalt itu ketika dipanaskan dalam nyala api Bunsen akan berwarna biru tua yang khas. Prosedurnya itu kawat platina yang sudah dibersihkan dicelupkan ke dalam sampel dan kawat tersebut dipanaskan hingga berubah warna menjadi biru tua yang khas. Selanjutnya yang kedua ada uji Manning-Boraks. Jadi kobalt ini membentuk manik berwarna khas dengan boraks seperti ini di samping ini. Saat dipanaskan dalam nyala api, warna manik bervariasi tergantung pada kondisi oksidasi. Jadi prosedur singkatnya ini, kawat platina yang ujungnya belingkar dipanaskan dan dicelupkan ke dalam boraks hingga membentuk manik yang transparan. Sentuhkan manik panas ke sampel dan panaskan kembali dalam nyala api, oksidasi atau kelebihan oksigen, dan reduksi atau kekurangan oksigen. Amati warna manik yang terbentuk saat panas dan dingin. Kobalt biasanya memberikan warna biru pada manik boraks dalam nyala oksidasi dan tetap biru pada saat dingin. Yang terakhir ada uji reaksi kimia spesifik.
Kobal 2 bereaksi dengan alfa nitroso beta naptol dalam larutan netral atau sedikit asam membentuk endapan coklat kemerahan yang spesifik. Selanjutnya, metode analisis kuantitatif menentukan jumlah kobalt. Yang pertama ada spektrofotometri serapan atom atau atomic absorption spektrofotometri. Prinsipnya, atom-atom kobalt dalam keadaan gas akan menyerap radiasi pada panjang gelombang karakteristiknya. Jumlah serapan berbanding lurus dengan konsentrasi kobalt dalam sampel. Prosedur singkatnya, sampel diubah menjadi uap atom menggunakan nyala api atau tungku grafit sinar dengan panjang gelombang spesifik. Untuk kobalt dilewatkan melalui uap atom dan jumlah cahaya yang diserap diukur. Yang kedua, spektrometri emisi atom dengan plasma induksi gandeng atau ICP AES. Prinsipnya, sampel dimasukkan ke dalam plasma argon bersuhu tinggi yang menyebabkan atom-atom kobalt tereksitasi dan memancarkan cahaya yang panjang gelombang karakteristiknya. Intensitas emisi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi kobalt. Prosedur singkatnya, sampel dalam bentuk larutan diinjeksi ke dalam plasma ICP, emisi cahaya dari atom kobalt yang tereksitasi diukur menggunakan spektrometer. Yang ketiga atau yang terakhir, spektrometri massa dengan plasma induksi gandeng atau ICP-MS. Prinsipnya mirip dengan ICP AES dalam hal pembentukan ion dalam plasma, tetapi ion kobalt kemudian dipisahkan berdasarkan rasio massa ke muatan dan dideteksi menggunakan spektrometer massa. Metode ini sangat sensitif dan dapat memberikan informasi isotopik. Prosedur singkatnya, sampel diinjeksi ke dalam plasma ICP, ion-ion yang dibentuk terekstraksi ke dalam spektrometer massa untuk memisahkan dan dideteksi. C. Fluor. Analisis mineral fluor bukan ion fluorida. Biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan unsur fluor dalam senyawa atau mineral. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, spektrofotometri UV vis. Metode spektrofotometri UV vis digunakan untuk menganalisis unsur fluor dalam berbagai sampel, termasuk mineral dan senyawa organik. Prinsipnya adalah mengukur absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu yang terkait dengan keberadaan fluor dalam sampel. Metode ini sering digunakan dalam penelitian medis dan dilakukan untuk menentukan kadar fluor dalam air, gigi, atau mineral lainnya. Analisis dengan X-ray fluorescence. XRF adalah metode non-destruktif yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur termasuk fluor dalam mineral padat. Teknik ini mengukur fluorensi sinar X yang dipancarkan oleh atom fluor setelah tereksitasi oleh sinar X primer. XRF cocok untuk analisis kuantitatif dan kualitatif mineral fluor dalam bantuan atau material padat lainnya. Metode yang ketiga yaitu metode elektrokimia. Seperti ion selektif, elektrod atau ISE dapat digunakan untuk mendeteksi ion fluor dilepaskan dari mineral seperti proses pelarutan. Teknik ini sangat sensitif terhadap konsentrasi ion fluor bebas. Prosedurnya, mineral dilarutkan menggunakan asap kuat, misalnya HCl. Yang kedua, larutan dianalisis menggunakan elektroda selektif ion fluor. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah difraksi sinar X atau XRD. XRD digunakan untuk mengidentifikasi mineral dan kristalnya yang menggunakan fluor. Seperti fluor CaF2, teknik ini memberikan informasi tentang mineral dan struktur kristalnya. Selanjutnya, apa sih keunggulan dari difraksi sinar X? Yang pertama, memberikan data tentang struktur molekul dan fase mineral. Dan yang kedua adalah cocok untuk analisis kualitatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.